Iya, kawan-kawan. Dari pemaparan tadi sudah sangat jelas ya, bahwa kita memang benar-benar harus menolak rancangan undang-undang ini. Dari kajian yang kita punya, setidaknya ada dua hal yang bermasalah. Yang pertama tentang otonomi sistem keuangan. Ini bias, kawan-kawan. Kita menilai bahwa dengan adanya otonomi ini, peran pemerintah terhadap pendidikan itu seakan-akan dilepaskan. Dan ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Ekonomi Sosial dan Budaya 11 tahun 2005, tepatnya di pasal 12. Jadi di situ disebutkan bahwa perguruan tinggi harusnya semakin ke depan itu bisa semakin gratis. Tapi dengan adanya rancangan undang-undang ini, perguruan tinggi diarahkan untuk menjadi PT BUMN yang kemudian hanya akan jadi komoditas pasar. Seperti itu, kawan-kawan. Yang kedua, tentang aspek internasionalisasi. Tahun 2005, kita, bangsa Indonesia, telah menandatangani General Agreement Trade Service, atau bisa disebut GATS. Di situ ada 12 sektor jasa yang kita sepakati untuk diliberalisasi. Salah satu sektor pendidikan. Bagaimana kita menilai di sini adalah bahwa perguruan tinggi asing bisa masuk ke sini akan mengobrak-abrik ideologi bangsa kita. Bukan hanya itu, kita akan diarahkan, pemuda-pemuda bangsa Indonesia akan diarahkan untuk hanya sekedar menjadi kuli-kuli terdidik untuk bangsa asing. Ini sudah pernah disampaikan oleh Soekarno ketika dia kuliah di ITB. Mungkin kamu bisa dibaca di situ. Untuk itu, sekali lagi, sudah sangat jelas bahwa kita memang duduk di sini dengan tujuan yang sama. Kita pengen pendidikan Indonesia ini jadi lebih baik, tapi bukan dengan RUU ini. Sepakat? Oke. Kemudian apa sih dampaknya ketika rancangan undang-undang ini disahkan? Yang pertama, melambungnya biaya pendidikan tinggi yang harus ditanggung oleh masyarakat. Yang kedua, perguruan tidak fokus untuk mencerdaskan anak bangsa, tetapi hanya mencari profit. Yang ketiga, perguruan tinggi hanya akan diarahkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadi kuli-kuli terdidik. Kemudian yang terakhir, perguruan tinggi asing yang akan masuk kita, itu tadi akan mengobrak-abrik nilai-nilai keindonesiaan kita, kawan-kawan. Untuk itu kita sepakat, kita semua, kami, keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung, dengan ini menyatakan sikap menolak dengan tegas pengesahan rancangan undang-undang perguruan tinggi. Karena yang pertama, otonomisasi keuangan memberikan peluang pada negara untuk tidak memenuhi kewajibannya dalam pendanaan perguruan tinggi. Poin yang kedua, internasionalisasi pendidikan yang tanpa visi jelas akan menyebabkan infiltrasi ideologis bangsa asing yang hanya akan mengarahkan Indonesia sebagai bangsa para kuli. Sehingga kami memberikan tuntutan. Yang pertama, menolak komersialisasi pendidikan yang hanya akan menyengsarakan rakyat. Yang kedua, mendesak pemerintah untuk menjamin akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi semua elemen masyarakat. Yang ketiga, mendesak pemerintah
agar memiliki visi besar pendidikan sesuai amanah konstitusi. Dan yang terakhir, mengultimatum pemerintah agar segera menyelesaikan permasalahan pendidikan tinggi yang berlarut-larut dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan secara berkelanjutan. 12 Juli 2012 atas nama keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung, Presiden KMITB 2012-2013, Anjar Dimarasakti, untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Sekian.